Dinas Kebudayaan Jawa Timur kalau dulu itu tentang pengrajin topeng, Mbak. Pengrajin topeng ya? Pengrajin topeng yang notabene-nya rata-rata seniman tradisi gitu kan. Bagaimana mereka bisa bisa mempergunakan teknologi ini sebagai daya dorong untuk memperkenalkan produknya, mengoptimalkan produknya. Mbak sekarang mungkin pernah mendengar dengan namanya NFT ya. Betul. Ya, NFT itu ini sebagai saya pikir di era sekarang, terutama di para pelaku kreatif gitu ya, terutama para pelaku UMKM juga, karena produk itu ada dua kalau menurut saya. Jadi produk yang sifatnya tangible dan produk yang sifatnya intangible. Nah, NFT ini istilahnya yang masuk pada kategori intangible asset. Jadi perlu diketahui, contoh misalkan produk ini ya, itu ada topeng gitu ya. Itu jenis topeng dari daerah mana? Misalkan topeng Malangan atau topeng Madura, Sumeneb. Namanya sabrang atau apa. Nama dari sabrang ini di era NFT ini makanya ke depan itu perlu diketahui bahwa ada yang namanya IP address, jadi intellectual property. Jadi intellectual property-nya itu didaftarkan di NFT itu. Karena apa? Karena segmentednya, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, semakin lokal semakin global, semakin global semakin lokal, bahwa pintu pasarnya ini sudah langsung bersentuhan dengan pasar global. Jadi sudah tidak lagi menggunakan pihak kedua, ketiga lagi. Jadi langsung shortcut, Mbak. Betul. Nah, ini yang dibutuhkan pengetahuan, knowledge dari para pelaku UMKM, terutama yang ada di kampung dan desa. Bagaimana peran teknologi itu menjadi pengkayaan atau menjadi opportunity ya, kesempatan yang luar biasa untuk kita semua sebenarnya. Tanpa harus menghilangkan habit yang sudah dilakukan. Misalkan transaksi offline-nya tetap aja dan terus di maintain, maksudnya klien-kliennya gitu dan pelanggan-pelanggannya secara manual itu tetap dilakukan, tapi melakukan langkah-langkah semacam ini memperkuat opportunity itu dan juga menaikkan bargaining brand itu tadi. Artinya begini, menaikkan bargaining brand itu karena ini masuk kepada strategi promosi di wilayah dengan menggunakan teknologi itu. Nah, UBTech dalam hal ini mencoba untuk mendampingi dan menguatkan beberapa komunitas yang berbasis kampung itu. Salah satunya adalah kemarin kami mendampingi di Kampung Lingkar Kampus ya. Namanya Kampung Cempluk. Kampung Cempluk. Iya, di Malang. Jadi selama pandemi kampung tersebut mempunyai festival budaya. Festival budaya itu tiap tahun mereka, kalau sebelum pandemi itu ada offline-nya banyak stand-stand, Mbak. Banyak stand-stand produk masyarakat tersebut di sana, dan juga ada panggung-panggung dari masyarakat selama 7 hari. Nah, pada saat masuk pandemi di tahun pertama kedua, bagaimana gelaran festival kampung itu terus dilaksanakan, akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat versi virtual. Jadi panggung festivalnya itu mereka buat dengan menggunakan teknologi asimetri. Teknologi asimetri ini kan kalau di dunia sinematografi, dunia film, ini kan mahal banget gitu kan. Nah, ini dilakukan oleh adik-adik Karang Taruna di kampung dan kami mendampingi itu. Perannya UBTech di sana. Sehingga peran generasi muda kampung desa itu, kenapa tagline-nya adalah desa semakin mendunia. Dalam artian mendunia itu
Tidak gampang, kalau orang Jawa tidak gampang gumunan, kagetan, tapi justru mampu berselancar, mampu untuk beradaptasi. Ya. Makanya saya bilang, ya mungkin pada tahun kemarin ketika kita masuk pandemi ini, ini yang dimaksud dengan masa abnormal. Ya. Yang dimaksud abnormal itu maksudnya adalah mengupgrading mindsetnya, mengupgrading Betul. sikapnya gitu. Pola pikir kita, sikap dan tindakan kita Iya. nantinya. Sekarang sudah masuk endemi ya. Iya, Ketika betul. sudah masuk endemi, maka culture-nya, budayanya itu adalah hibrid, Mbak. Betul. Mau tidak mau, kalau dulu kita acara begini tidak pakai streaming, Iya. harus mungkin datangin media televisi, high post banget, Mbak. Betul. Tapi kalau begini langsung tune in kita dan bisa langsung live streaming. Betul. Saya pikir itu, Mbak. Dari saya, maksudnya ya nanti kita sambil mungkin ada pertanyaan atau yang Betul. dan saya tidak bisa kelihatan soalnya. Iya, ini bagaimana kira-kira ya? Atau mungkin kalau Mas ingin bisa bareng-bareng langsung ke sana, mungkin interaksi dengan teman-teman juga boleh. Oke ya. Boleh menggunakan mikrofon ini aja, Mas. Oh ya. Jalan-jalannya. Saya dampingi juga di sana. Ya. Ya ini contoh dari topeng yang coba saya sampaikan, saya tampilkan. Ini topeng yang menggunakan teknologi AI, jadi augmented reality. Jadi sekarang istilahnya kalau di Facebook itu, Facebook memperkenalkan dengan teknologi metaverse gitu ya. Alatnya itu dengan VR gitu ya, virtual reality. Nah, ini alat virtual reality-nya ini berupa topeng semacam ini. Nah, kami kemarin berpikiran kenapa tidak sih topeng tradisi kita, misalkan topeng Malangan atau topeng Sumeneb atau Madura atau topeng ini ya, topeng-topeng Panji. Ya, khas Jawa Timur. Secara tekstur tetap topengnya, tapi kita kasih kombinasi dari rangkaian dari teknologi sehingga fungsinya seperti VR, jadi seperti virtual reality. Dan ini dari aspek edukasi dan edit value dari topeng ini bukan hanya sekedar topeng gitu. Sehingga di situ ketika kita melihat aspek sejarah topeng itu seperti apa, dan kita seakan-akan masuk ke dunia virtual tentang storynomic topengnya seperti itu. Terus filosofinya seperti apa? Kenapa dikasih nama Klana Sabrang misalkan atau topeng-topeng yang memang nama-nama Panji. Nah dari situ ini yang saya bilang menjadi potensi baru dari sebuah produk yang berkolaborasi dengan sebuah sistem teknologi. Tetap tanpa menghilangkan esensi ketradisionalannya, gitu, tanpa menghilangkan esensi tekstur misalkan dari bentuk dari topeng tersebut. Ini hanya sekedar contoh yang kebetulan diriset oleh salah satu kampus di luar negeri, tapi mereka topengnya pakai Iron Man. Ya, tapi kan ini bisa kita komunikasi, kita adaptasi. Karena kita secara fisik punya banyak ragam topeng di Jawa Timur, terutama topeng Panji gitu kan banyak. Next Mas. Lanjut Mas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, penyesuaian pola pikir. Jadi membuka diri dengan belajar banyak hal. Yang tadi yang saya bilang abnormal itu. Terus Mas, next. Ya, tadi sudah sempat kita singgung, semakin lokal semakin global. Jadi dimanapun posisi kita, dimanapun letak geografis kita, yang penting terintegrasi dengan yang namanya jaringan atau sinyal internet ya, khususnya. Maka kita bisa mengeksposur segala potensi yang ada, yang kita miliki. Betul. Dan ini sebetulnya
dengan adanya era sekarang, pandemi ini hikmahnya itu membuat kita cepat untuk melakukan sesuatu yang dulu tidak mungkin. Dulu Betul. hanya di film-film fiksi, Mbak. Iya. Kalau nggak ada pandemi ya kita mungkin akan Ya, terus lagi seperti yang lalu-lalu aja. Termasuk sekarang kita lagi mendevelop teknologi hologram juga. Betul. Contoh misalkan dengan metaverse itu pengunjungnya ini berupa avatar. Iya. Jadi kita bikin hologram dan pengunjung bisa secara interaktif dan komunikasi. Ini tanpa dibatasi oleh batasan-batasan teritorial baik negara ataupun ruang. Batasan ruang dan bahkan waktu. Iya, dan itu langsung tune in. Betul. Nah, cuman selama ini, sementara ini yang punya fasilitas itu si Facebook ya, Horizon, tapi harus pakai alat VR itu. Dan itu masih relatif ya. Masih cukup jauh untuk dijangkau juga sebenarnya. Apa Ya gimana? bisa dijangkau di pasar di Indonesia sudah mulai dipasarkan, tapi belum umum. Tapi ke depan pasti akan begitu karena itu masuk fase hibrid. Karena Oke. ini masuk di konteks strategi hilirnya, strategi hilir semacam itu. Baik. Oke, next. Selanjutnya, Ya. nah, Ya, Ini sebuah video. Contoh ya video. Ini contoh waktu kita di Universitas Brawijaya itu di Ikatan Alumni Universitas Brawijaya itu kemarin kita bikin virtual stage ya, istilahnya virtual panggung virtual. Jadi kita menggunakan teknologi aksimetri ini. Sehingga kesannya namanya virtual ini kan namanya virtual ini kan unreal gitu ya. Unreal. maya istilahnya kalau kata orang-orang Jadi ya. kita mencoba untuk mengkreasikan dengan 3D memang. Jadi namanya virtual state itu ada 3D. Nah, ini yang saya bilang bahwa terjadi sebuah kolaborasi seni tradisi juga mampu berdampingan dengan representatif hasil dari teknologi. Macam ini. Sehingga Dari daerah bisa ya kan? makanya misalkan contoh produk ini apa namanya produk bros ya. Nah, Aksesoris ya. aksesoris. Jadi produk bros ini sekarang itu kan banyak webinar. Betul. Minta aja satu kesempatan ke organisnya itu untuk mempromosikan produknya itu di sela-sela dari pergantian season itu. Itu kan sebetulnya opportunity untuk memperkenalkan dan memasarkan dari sebuah produk itu. Jadi tidak harus offline juga gitu. Di offline ini ya seharusnya lah offline. Tapi paling tidak ini yang saya bilang kita terutama masyarakat yang bergerak di konteks ekonomi kreatif itu harus pandai-pandai untuk bersiasat. Betul. Ya istilahnya bersiasat semacam. Ya next Mas. Selanjutnya, Halo Mas. oke. Ya itu tadi membaca peluang pada kondisi apapun. Artinya kata kuncinya adalah kreatif. Nah, saya sangat sepakat dengan nama Kampung Kreasi. Ini notabene-nya adalah bagaimana kita harus selalu berkreasi dengan mengeksplorasi segala ide-ide yang ada di potensi kita masing-masing, terutama di kampung dan desa. Betul. Kalau itu hidup di Jawa Timur, maka Jawa Timur akan menjadi salah satu provinsi yang landing, maksudnya yang setup-nya itu lebih cepat dari provinsi-provinsi yang lainnya, terutama untuk berselancar di konteks teknologi semacam itu. Oke, next. Ya, jadi perlu hati-hati bahwa ketika derasnya teknologi, tapi penguatannya adalah pada aspek culture gitu. Jadi kita itu jangan sampai diperbudak oleh teknologi, tapi sebagai sebagai penguat aja gitu, penguat. Jadi dan juga kita tidak harus ketergantungan. Maksudnya ketergantungan kalau tidak ada teknologi tidak bergerak gitu. Tapi justru teknologi ini kita jadikan sebagai percepatan dan penguat itu. Semacam itu. Itu kuncinya, mempercepat dan juga memperkuat. Ya. Memperkuat. Ya. Oke, ya berikutnya.
Ya, ini tadi seperti yang saya sampaikan, dunia metaverse semacam ini. Jadi kita ke depan itu akan melakukan interaksi dua sisi, gitu ya. Satu di sisi maya, terus yang kedua adalah di sisi Nyata ini. Betul. Tapi ini yang dimaksud dengan hibrid itu. Pasti ini akan kita akan akan melakukan dua hal ini ke depan itu, semacam itu. Jadi memang sudah tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lainnya, semacam itu. Karena ekosistemnya sudah mulai terbentuk ini. Bagaimana ekosistem sekarang? Contoh, ya kita tahu ada sebuah teknologi namanya mining gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan sama Pak Eka, ini kebetulan Direktur UBTEK juga hadir gitu Pak. Oh, sudah hadir juga Ya, di Pak sini. Eka. Baik. Mohon izin Bapak. Kita juga lagi mendevelop tentang apa sih mining itu. Jadi menambang uang digital itu dengan mining. Jadi dengan hardware gitu, dengan hardware. Wow. Dan itu terintegrasi dengan yang namanya tadi Bitcoin dan blockchain, semacam itu. Blockchain itu kan adalah sistemnya, sistem yang berbasis global itu tadi. Oke. Next. Luar biasa. Ya, ini flow sistemnya dari virtual stage. Ini yang kemarin dipakai, yang dilakukan oleh adik-adik di Kampung Cempluk itu. Mereka, nah mungkin mas-mas yang di sini yang sudah biasa live streaming gitu kan. Jadi flow sistemnya hampir sama dengan ini. Jadi dari kamera, kemudian masuk ke laptop dan data softwarenya sekarang kan sudah open source gitu, pakai OBS atau Ada macam-macam ya. Dan di situ ini langsung bisa di up semacam itu. Betul. Oke. Next, ya ini salah satu contoh bagaimana teman-teman komunitas dan juga komunitas macam-macam, bisa termasuk komunitas UMKM, misalkan membuat reguler program setiap komunitinya. Contoh misalkan dengan webinar atau dengan podcast yang berbasis online segala macam. Dan di satu sisi itu kan juga sebagai alat promo ya. Betul. Buat produk-produknya itu, semacam itu. Oke, next. Ya, ini bagian dari equipment, bagian dari integrasi yang dimaksud dengan teknologi virtual tadi. Ini secara teknikal berarti ya, Mas? Secara teknikal. Secara teknisnya ya. Jadi ini sebetulnya hanya sekedar aja. Percontohan ya, betul. Ya mungkin bisa Diterapkan nantinya. diterapkan dan bisa sesi tanya jawab aja sekarang. Bisa, siap. Oke, ini lanjut selanjutnya Mas. Ya, next. Ya, ini biasanya kalau dengan menggunakan sistem integrasi virtual itu kan pasti ada green screen gitu. Betul. Ya, green screen itu kenapa sih kok warnanya harus hijau gitu? Karena memang ya sebetulnya yang paling memungkinkan warna hijau karena mudah untuk direcognize oleh sebuah sistem yang ada di sistem broadcastnya. Oh, baik. Biru juga bisa gitu, biru juga bisa. Nggak tahu, tapi Lebih banyak hijau ya. Cara ekosistemnya juga mungkin terbangun green warna hijau itu. Di industrinya juga gitu. Oke. Ya, next Mas. Ya, ini contoh panggungnya seperti tadi. Displaynya seperti ini ya. Display seperti tadi. Jadi bisa bisa desainnya macam-macam lah, Ya, ini kebetulan kan bentuk produksi kalau musik ya, semacam itu. Jadi yang saya bilang bahwa warnanya di belakang tidak usah hijau tapi biru juga. Biru pun juga bisa Ya, ternyata juga ya. bisa. Ya, Oke. Oke, Mas, berikutnya. Ya, semangat. Semangat ya. Ada ART ya, A ya. Ya, karena memang pendekatan kami di UBTEK itu yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah art, seni dan culture.
Oke, semuanya bisa bersatu. Semuanya bisa bersatu. Eta. Baik, ini sudah slide terakhir. Sudah. Oke, boleh. Termasuk di kesempatan dulu untuk Mas Reddy. Benar, ini materinya daging semua. Daging semua disesuaikan kata orang-orang kan gitu ya, masih di zaman kita startup dan lain sebagainya ini ya. Dan sekarang boleh kita buka sesi tanya dulu aja ya. Boleh, ya. boleh. Boleh. Tapi Bapak Ibu semua yang hadir di sini boleh ingin bertanya silakan, mungkin juga ada banyak sekali Bapak Ibu yang sambil tugas di standnya juga bisa ya mau tanya ya. Ya tunggu dulu boleh kalau ada yang ingin bertanya, cuman yang jelas kalau bisa saya infokan sekali lagi, yang kita bahas di talk show kali ini memang bagaimana UMKM juga sudah waktunya paham bahwasanya sekarang tidak ada lagi batasan-batasan entah itu wilayah, bahkan ruang dan juga waktu. Karena kemajuan teknologi ini sudah cukup memadai untuk kita semua bisa ikut andil. Seperti itu kan ya Mas ya? Itu yang paling perlu dipahami oleh kita semua. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, aduh aku mau jualan ke target pasarku sebenarnya ke kota ini. Waduh udah nggak masalah lagi, bisa juga dengan menggunakan beberapa cara yang tadi disampaikan oleh Mas Reddy ya. Boleh, yang ingin bertanya mungkin yang di depan sini silahkan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya mungkin boleh, nanti dapat hadiah dari kita. Silahkan. Ini kurang banyak. Nah, apalagi kita sambil keliling-keliling juga, tapi Mas oke deh, belumnya ada yang bertanya, saya mau tanya gini sih Mas sebenarnya lebih tepatnya. Kalau misalkan kita emang ngomongin sekarang kan sudah ada metaverse, NFT dan lain sebagainya. Sebenarnya kadang kalau kita kembali lagi ngomongin ke khususnya di sini kan banyak produk-produk yang dirangkul oleh BUMDes masing-masing. Ya kan dari BUMDes masing-masing. Sometimes Mas, kadang-kadang itu memang UMKM kita ini justru masih ada problem dari hal yang paling basic. Packaging misalkan, masalah-masalah itu masih akrab sama mereka. Nah, apakah pelaku-pelaku UMKM ini sudah cukup siap untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal yang tadi Mas jelaskan, misalkan seperti itu? Kalau misalnya kita berbicara tentang brand-brand yang sudah cukup istilahnya kuat secara sumber dayanya, mungkin ya kan, entah itu dia mungkin anak-anak mudanya juga cukup inilah partisipatif lah dalam membangun ekosistem yang bisa untuk mewujudkan seperti ini ya kan. Tapi bagaimana dengan yang lain-lain menurut pengalamannya Mas dan bacaannya Mas selama inilah kira-kira ya gimana? Makanya seperti yang sampaikan tadi bahwasannya kita itu posisinya selesai tidak selesai dikumpulkan Mbak. Oke. Maksudnya selesai tidak selesai dikumpulkan itu tidak lagi apa ya stuck pada satu sisi. Contoh misalkan pada kemasan produknya ini kok tidak match gitu ya, tidak. Nah, ini pentingnya kita membangun banyak sinergi. Salah satunya adalah dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan. Yang notabene-nya ini punya banyak resource SDM di mana di situ kan pasti ada program pengabdian. Betul. Program pengabdian bagaimana ini bisa dari komunitas UMKM atau komunitas BUMDes ini gitu kan, atau di BUMDes sendiri itu mampu mencari sebuah terobosan-terobosan komunikasi terhadap lembaga-lembaga ini sehingga terbangun sinergitas itu. Betul. Contoh misalkan sekarang di desa-desa atau di kampung-kampung gitu kan, perguruan tinggi itu kan ada istilahnya Merdeka Belajar, jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Betul. Itu ada program-program semacam itu, makanya BUMDes ini bisa membuat sebuah desain katakanlah program terhadap perguruan tinggi itu untuk membantu gimana sih supaya mendesain yang bagus ini. Strategi marketingnya seperti apa ketika terrekognisi dengan persoalan teknologi semacam ini. Nah, ini nanti bisa berdampingan dengan teman-teman pemuda desa atau kampung tersebut untuk belajar bersama. Jadi workshop bersama. Maksudnya sehingga kan ketika dari kampus ini kemudian masuk transisi di pendampingan, tapi masyarakat muda yang ada di kampung dan desa itu mereka akhirnya punya knowledge gitu, dan mampu untuk melanjutkan itu. Dan saya pikir sudah banyak ya tutorial-tutorial yang bersebaran di YouTube, di banyak platform tentang bagaimana sih mengemas persoalan ini dan juga aplikasinya. Contoh mendesain produk supaya mudah,
kita tahu ada namanya Canva misalkan, atau bikin poster supaya cepat dan ini aplikasinya sudah banyak banget. Nah tinggal makanya dari pelaku UMKM atau pelaku yang ada di BUMDes ini mau untuk itu bersiasat dan berselancar, artinya dengan spirit abnormal tadi. Iya. Di up, maksudnya pikirannya di up, terus skillnya di up itu. Ya. Siap gak siap, selesai gak selesai harus dikumpulkan. Oke, baik. Untuk itu sebelumnya Mas Redi, saya undang bisa kembali ke kursi ya, sambil kita untuk talk show-nya. Ya. Kita sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita akan jawab dari sini. Oke. Oke, yang ingin bertanya boleh, saya persilahkan, boleh angkat tangannya silahkan. Ada yang ingin bertanya? Sudah siap untuk bertanya? Ibu mungkin ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan Ibu mungkin? Ada yang mau ditanyakan nampaknya. Boleh, silakan Ibu kalau ingin bertanya. Mungkin lagi ada expertnya, silakan ya. Ibu Ira mau bertanya lagi Ibu? Oh bagus, oke boleh deh ya. Saya coba bergeser ke sebelah sini. Ini teman-teman dari Universitas Brawijaya. Ini Mas ya, halo Mas. Katanya santai banget dari tadi nih ya. Mas, monggo Mas, mungkin apa yang kira-kira bisa kita diskusikan? Mungkin Mas ingin menanyakan apa, mumpung lagi sama Mas Redi di sini. Apa yang kira-kira menurut Mas juga perlu untuk kita bahas kembali? Mungkin tambahan saja, tanggapan dari apa yang disampaikan boleh, biar bisa kita diskusikan. Dari Mas yang namanya siapa Mas, kenalan dulu. Oke, saya Mas Yusuf Mbak dari Agro Teknopark Brawijaya. Oke, nah boleh Mas, silahkan mungkin ada tanggapan atau yang ingin tambahkan, monggo. Oke, apa ya, sedikit tambahan aja sih Mbak. Artinya saya pun juga kebetulan dibantu juga kami dari Agro Teknopark Brawijaya. Itu juga kebetulan bekerja sama dengan UBTEK. Jadi kita itu membuat suatu metode baru untuk sistem penanaman menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi di kita itu untuk salah satu komoditasnya yaitu melon terutama. Di melon kita itu kita inginnya kita itu mengembangkan semuanya itu sudah by internet. Artinya siapapun dari pegawai bisa melihat. Jadi oh ini waktunya kekurangan air, maka alat itu akan otomatis memberikan air sehingga tidak ada bahasanya itu tanaman itu kekurangan unsur hara, itu tidak ada. Tanaman itu kemudian kelembapannya tidak terjaga, itu tidak ada. Jadi semuanya termonitoring lewat internet. Artinya untuk perkembangan kreasi sendiri itu tidak terbatas ya. Artinya bisa dari segi mana aja, termasuk dari pengembangan UMKM sendiri. Mungkin itu yang ingin kami tambahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Coba saya akan kembali lagi ke Mas Redi di sini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang masih hadir di tengah-tengah kita ya di Kampung Kreasi, hari ini kita sudah bersama dengan Mas Redi dari UBTEK, itu sudah membahas bagaimana nanti caranya kita dari desa, khususnya produk-produk Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, untuk dapat menuju ke pentas dunia. Jadi ini sebenarnya adalah bahasan yang sangat-sangat luas sekali kalau kita bisa menangkap dan mendapat manfaatkannya dengan baik seperti itu. Tapi mungkin juga inilah ya Mas ya, kan terus terang mungkin ada banyak istilah-istilah yang kurang dapat dipahami lah mungkin ya oleh beberapa mungkin pelaku-pelaku UMKM di usianya lah ya, seperti itu. Kalau misalkan mungkin yang targetnya atau pelaku usaha, kan sekarang anak muda udah banyak ya Mas, pebisnis muda gitu loh, mungkin udah bisa mulai paham. Dan apakah mungkin tadi sempat dipantik juga sama Mas Yusuf juga tadi, ada beberapa juga dari UBTEK ini juga membuat Internet of Things ya, IoT tadi itu di beberapa bentuk-bentukan UMKM yang ada juga tentunya. Nah, apakah memang IoT ini sendiri akan sangat-sangat dapat diterapkan untuk produk-produk yang sifatnya mungkin menjual makanan, yang teknologi pangan misalkan seperti itu. Bagaimana dengan produk-produk fashion? Karena kan di sini juga banyak nih Mas yang fashion. Ada fashion. Betul. Kira-kira IoT yang seperti apa yang mungkin cocok untuk produk-produk fashion yang ada saat ini? Kalau fashion, makanya tadi saya sampaikan ada augmented reality. Jadi AR ya, pakai AR. Katakanlah misalkan salah satu motif batik di sana itu ketika kita pasangi barcode untuk AR-nya itu, jadi bisa terakses langsung di varian-varian batiknya.
Contoh misalkan batik A namanya apa, story. Nah ini kan kadang kita itu lupa untuk membangun storynomiknya dari batik tersebut. Jadi captionnya, sejarah. Ini kenapa sih bentuknya kok begini? Ini ada. Nah masyarakat global, ya masyarakat dunia itu paling suka ketika kalau kontennya adalah produk dari kebudayaan yang namanya seni, ya diantara contohnya batik itu, mereka itu lebih antusias untuk mencari literasinya, mencari narasinya. Produk ini seperti apa sih? Nah, baru itu terbangun trust. Dan ini strategi-strategi itu yang kita tahu Korea melakukan itu. Korea sangat kuat dengan membuat sebuah narasi-narasi yang ini yang dimaksud dengan strategi kebudayaan itu, yang ujungnya adalah dengan sebuah produk apapun dan itu bisa karena dari narasi semacam itu. Baik itu berupa media film, baik itu berupa media musik ataupun media barang. Contoh misalnya kerajinan semacam. Nah itu kalau batik ya. Dan etalasenya yaitu tadi bisa katakanlah misalkan sekarang ada kita mungkin mbaknya tahu ada ketika menggunakan exhibition ada exhibition 360 gitu ya. Betul. Jadi walaupun secara offline di sini, tapi produk itu bisa di-display di ruang galeri 360 itu. Nah itu sekarang ada di yang namanya sistem metaverse itu. Ya. Jadi pengunjung dari manapun tidak harus datang ke sini, tapi seakan-akan sudah hadir di sini dengan teknologi itu. Betul, oke. Jadi begitu kurang lebih. Ternyata kan memang di berbagai istilahnya jenis lah ya, jenis produk apapun bisa kita manfaatkan yang namanya IoT ataupun juga Internet of Things tadi itu. Baik, saya kembali membuka kesempatan. Kiranya ada yang ingin bertanya, boleh Bapak Ibu silahkan. Saya juga mengundang tidak hanya yang ada di hadapan stage saja yang boleh bertanya, mungkin Bapak Ibu yang masih di area sekitar pameran kita juga boleh ingin bertanya. Kami persilahkan nanti bisa langsung maju saja dan angkat tangannya untuk nanti kita bisa serahkan mikrofon untuk dapat bertanya. Kami persilahkan. Kalau belum ada yang tanya, saya yang tanya lagi ini ya. Saya banyak pertanyaan soalnya Mas, karena kurang lebih ini, maksudnya di pekerjaan saya sendiri juga di luar dari untuk sebagai as a public speaker ya, juga kurang lebih bersinggungan juga dengan hal-hal seperti ini. Nah, cuman misalkan gini, kita kan memang pengennya bagaimana produk-produk lokal di sini ya kan untuk bisa menembus pasar global. Yang bahkan kadang-kadang kita juga kadang nggak sadar, ternyata justru produk-produk lokal kita ini orang-orang luar tuh lebih proud gitu loh untuk membelinya daripada kita orang-orang ya sesama daerah gitu. Mungkin karena ini udah biasa. Tapi kalau orang dari luar negeri mungkin ya merasa ini adalah produk yang unik. Tadi ya ini something banget dan lain sebagainya. Tadi salah satu yang Mas sudah sebutkan juga adalah bagaimana di Korea juga sudah menerapkan dia membangun narasi, story di balik satu produk yang dia tampilkan. Betul, story nomik tadi juga mereka sudah paham bagaimana cara membangunnya. Tapi pertanyaannya Mas adalah bagaimana sih sebenarnya karakteristik mungkin konsumen-konsumen kita di luar ya di pasar global. Kira-kira perilaku konsumen itu yang dapat kita pelajari seperti apa sehingga mungkin di sini para pelaku UMKM juga bisa menyadari dan mempersiapkan ternyata untuk menembus pasar global tuh harus gini loh strategi kita khususnya dengan berkaitan dengan teknologi. Gimana mungkin itu? Yang pertama adalah kita harus mencari segmen. Jadi dari banyaknya atau kita masuk di lautan pasar bebas ini ya di global. Tapi kita harus pandai-pandai untuk membidik mana pasar kita yang ini sesuai dengan potensi produk yang kita lakukan. Jadi kita menebarnya itu agar tidak walaupun kalau di istilahnya hashtag gitu ya, itu kan nebarnya bebas saja. Tapi ada kalanya bidikan-bidikan hashtag yang ini sangat spesifik. Jadi ini kekuatannya di wilayah community tersebut. Nah community ini kan bukan hanya community di nasional gitu ya, tapi di global pun kita makanya harus intent untuk mengikuti forum-forum yang sifatnya adalah sesuai dengan segmen ini, semacam itu. Dan dari situ nanti akan terbangun akan terbangun ekosistem tersendiri semacam itu.
Contoh misalkan ekosistem fashion itu tidak mungkin akan di global ditebar di ekosistem yang lainnya. Iya. Nah, jadi kan nanti ketika ini terbangun, maka konvergensinya itu akan misalkan, oh ini kolaborasi dengan A, dengan B, yang di luar fashion ini, contoh dengan musik atau dengan film atau apa semacam itu. Dan itu yang saya amati yang dilakukan oleh negara-negara seperti Korea dan juga Jepang. Bagaimana anak-anak mudanya itu grup musik misalkan, mereka memakai pakaian khas Jepang kayak ninjaan atau Betul. tapi itu perspektif visualnya kekinian banget gitu loh, kekinian tanpa menghilangkan esensi dari bentuk fashion tradisional. Culture-nya mereka ya istilahnya. Itu. Nah, ini kan masalah komodifikasi, bagaimana menyesuaikan dengan era sekarang. Betul. Itu menurut saya, Mbak. Jadi kita harus bikin pemetaan untuk membangun mencari mana yang pas segmented ini. Jadi tidak harus dengan quantity banyak, tapi paling tidak masuk di quantity yang kecil ini mampu mengangkat edit value dari sebuah brand itu. Edit value. Jadi kesempatan memperbesar nilai dari sebuah brand ini yang mahal. Jadi ketika kita punya, ya contoh misalkan produk ini ya, saya sebut merek ya, nggak apa ya, Aqua. Yeah. Aqua ini brandnya sangat sukses. Kenapa saya bilang begitu? Seluruh kemasan air putih orang di bawah alam sadarnya masuk beli Aqua. Betul. Itu baru berhasil, artinya masuk di bawah alam sadarnya. Nah, karena yang dibidik awalnya kan segmen yang terukur, gitu. Betul. Yang terukur. Termasuk di wilayah global yang menggunakan teknologi semacam ini. Gitu, Mbak, kira-kira. Oke, siap Mas Reddy. Ya. Jadi itu ya, bahwa sebenarnya kita kalau misalkan memang pengen masuk pasar global lah ya, kita ngomong pasar internasional, selain tadi ada storynomic tadi ya kan, kita juga perlu masuk ke memang ya ini komunitasnya ini spesifik. Kita masuk ke forum community mana nih yang kira-kira mereka juga akan bisa harus terus berkelanjutan terus ya untuk membangun yang namanya edit value tadi itu. Dan gak mustahil juga karena kita Indonesia banyak sekali produk-produk yang justru sangat sulit ditemukan juga di luar negeri juga ya kan. Ya, mumpung belum lupa Mbak. Gimana? Ketika terbangun subjektivitas di community yang kecil ini dan intent, maka mereka akan jadi marketing representatif kita, itu yang penting. Betul. Artinya misalkan ketika kita masuk di wilayah komunitas produk art gitu ya dari batik, ini segmennya adalah komunitinya Asia gitu. Jadi ketika kita sangat dekat dan intens komunikasinya, maka mereka akan subjektif juga untuk saling bersinergi dan saling menguatkan. Artinya mereka akan memperkenalkan ke misalkan representatif yang Eropa ataupun Amerika bahwa ini adalah produk Asia yang berasal dari begini. Mereka bisa jadi menjadi partner kita untuk menjadi brand ambassador dari sebuah produk itu. Betul. Ya jadi kita nggak perlu tim marketing langsung gitu ya. Nah itu mungkin yang memang sekarang ini kadang-kadang tuh orang udah sadar Mas, mungkin ya kalau pengalaman saya sih bersinggungan dengan UMKM, mereka tuh kurang lebih udah paham sebenarnya, tapi masih banyak keraguan dan pertimbangan untuk melakukan hal-hal demikian, ya kan? Mereka masih kayak, aduh, marginnya nih kalau misalkan mau bayar influencer untuk kasih review yang jujur, untuk membangun loyalitas dengan klien. Iya, ada yang masih ragu karena tadi ya marginnya mereka pasang harga yang murah supaya ya itu margin tipis-tipis aja, tapi berharap laku keras banyak gitu kan, masih banyak yang seperti itu. Padahal ya kita bisa margin kalau dibuat tinggi, brand value-nya kita naikin terus dengan banyak penggunaan teknologi. Itu tadi harusnya. Kembali lagi, saya ingin membuka dan memberikan kesempatan yang ingin bertanya. Mungkin ibu-ibu di hadapan kita ingin bertanya. Sudah ada pertanyaan mungkin di benak ibu-ibu masing-masing karena ini menyimak juga khususnya ini teman-teman dari Sinaunan Desa ya Ibu Heran ya. Betul ya, Sinaunan Desa tadi programnya luar biasa juga Mas. Tadi kita sama-sama workshop menganyam tadi pada waktu sore hari. Jadi luar biasa, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Mau bertanya Mas ya?
Mau bertanya? Oke, siap. Saya persembahkan mikrofonnya ke sini. Boleh dibantu sama teman-teman? Oke, saya yang hampirin aja langsung khusus spesial kali ini ya. Baik Mas, silahkan perkenalan lagi dan sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, Selamat Mas Reddy, selamat kenal. Ya. Saya dari Bumdes Jember, Mas. oke, ya Mas. Iya. Dengan Mas siapa, Mas? Galih, Mas. Mas Galih, oke. Oke, Galih. Begini Mas Reddy, ini walaupun saya mendengarkan sekilas dari pojok tadi, Iya, monggo. di desa kami ini banyak pengrajin kayu. Iya, iya. Dan sudah hampir 10 belakangan terakhir ini lebih mungkin 15 sampai 20 tahun pengrajin topeng ini sudah sangat berkurang banyak sekali. Iya. Karena tahu itu banyak di sana para perupa topeng. Iya. Cuman karena Jember ini memang lokasinya memang banyak pendatang sehingga banyaklah pertukaran budaya dan di sana. Iya, iya. Nggak hanya satu ras saja. Iya. Sehingga yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menggerakkan kembali untuk mengembangkan kembali dan menggerakkan anak-anak muda mau meneruskan ini kan peninggalan orang tua mereka yang tinggal beberapa orang saja. Sebenarnya masih ada, Pak. Cuman mereka pun bingung untuk bagaimana meneruskan ini ke anak-anak muda. Nah, mungkin ada 1-2 kunci yang mana ini bisa menjadi anak-anak muda tergerak kembali sehingga muncullah topeng-topeng yang milenial yang bisa diterima oleh masyarakat zaman sekarang. Mungkin itu sedikit kami minta masukan. Iya. Terima kasih. Ya, sama. Ya, Mas Galih, ini menarik, pertanyaan menarik dan memang menjadi permasalahan bersama ketika ke proses kaderisasi gitu, proses kaderisasi. Nah, saya pribadi kadang selalu ketika di diskusi begini, saya selalu menyampaikan bahwa yang terpenting anak muda ini, terutama yang tua juga, di aspek seni tradisi, itu biasanya sangat kuat memegang yang namanya pakem. Tidak bisa diapa-apain. Nah, sementara bagi yang muda, ini kan pasti mereka akan melakukan hal-hal yang di luar pakem, tapi yang terpenting mereka harus memahami spiritnya dulu, spirit dan aspek historisnya. Ini yang terpenting kalau menurut saya, sehingga perubahan bentuk itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Misalkan perubahan bahan, bagaimana kayu yang sekarang untuk membuat topeng ini semakin langka gitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika di matchkan atau digabungkan dengan aspek teknologi gitu kan, bisa jadi topeng sekarang menjadi topeng cetak aja gitu, tanpa menghilangkan esensi dan teksturnya, cuman dikasih edit value yang dengan menggunakan teknologi ini. Kalau menggunakan topeng A misalkan, jika dikasih kamera atau dikasih semacam, jadi menjadi fungsinya sebagai virtual reality, kan menarik main game topeng tradisi tapi menggunakan topengnya kayak VR itu. Nah, Gen Z itu sekarang itu akan menyukai hal-hal tersebut. Nah, ini dibutuhkannya konsensus sebetulnya, Mas, antara yang tua ke yang muda. Bagaimana yang tua ini sedikit melenturkan aspek-aspek pakem itu, sehingga ini maka produk-produk seni kita terutama di Jawa Timur ini akan semakin dinamis. Nah, jika ingin mendapatkan produk yang tentunya kuat di aspek pakemnya dan katakanlah sangat kuat di aspek originalitasnya, maka ini beralih fungsi masuknya ke masterpiece, Mas. Masterpiece. Jadi kalau ingin mendapatkan semacam ini, secara price secara harga akan berbeda, karena begini, sistem pengerjaannya begini. Nah, ini pentingnya narasi sebetulnya, pentingnya storynomic dari sebuah produksi, dari sejarah dari produksi itu, sehingga ini juga mengedukasi para customer atau para klien bagaimana membeli sebuah produk-produk yang berbasis
up gitu kan, berbasis Betul. estetik. Semacam itu. Mungkin, monggo Mas, ada tambahan lagi mungkin. Ya. Oke. Menarik juga tadi ketika kita menghubungkan antara gen Z sama gen apa namanya? Baby boom ya. Oh iya, pokoknya Baby boom itu kelahiran. Baby boomer ya. Baby boom. Oh, baby boom. Pokoknya yang lama dan yang baru. sepuh-sepuh, Mas. Ya masuk di flower generation Mas Angkat. Kita butuh menjembatani itu ya. Oh, iya iya. Seperti tadi yang jenengan sampaikan, ketika kita memproduksi massal dengan Iya. produksi cetakan kayak yang di sini ya, Iya. itu pun tidak akan mematikan harga yang menjadikan masterpiece ya, Iya, iya. yang memang dibuat dengan menggunakan segala macam unsur yang mempunyai nilai. Iya, kan iya, gitu. iya. Kira-kira bagaimana perbandingan harga pasar ya, kita melihat peluang Iya, pasarnya. iya, iya. Ketika kita menjual produk yang itu bisa diproduksi banyak seperti ini, menengah dan yang menjadi masterpiece, itu perbandingannya jauh nggak? Kira-kira secara garis besar seperti apa? Sehingga untuk menutupi tadi pembiayaan produksi, pemasaran dan lain-lain, Iya. itu seperti secara umum gitu. Terima Ya. kasih. Memang ini yang menjadi kendala, mestinya kendala itu. Produksi kita dituntut untuk memproduksi sementara kita skip di persoalan pasar gitu. Maksudnya Pak, mempenetrasi pasar itu supaya, karena produk-produk semacam ini bukan produk-produk sekunder, bukan produk-produk primer, tapi produk-produk sekunder. Tersier bahkan mungkin. Ya, ini. malah tersier. Iya. Salah satunya dibutuhkannya strategi komunikasi bagaimana dari tersier ini masuk ke sekunder, dari sekunder masuk ke primer. Salah satunya adalah kita harus pandai-pandai untuk bersinergi dengan potensi yang lain. Ini salah satu contoh Mas ya. Sekarang itu kan banyak webinar gitu. Bagaimana sampean supaya pinter-pinternya untuk melobi para EO webinar ini, ketika di situ pasti ada kuis pakai Kahoot atau apa segala. Bisa nggak produk kita ini menjadi hadiah dari itu, tapi panitianya membayar ini, gitu ya. Ini strategi aja, gitu. Artinya strategi pragmatisnya, begitu ya. Seperti yang saya seorang pemusik punya grup musik gitu. Bagaimana seorang grup band pada saat ini offline nggak mungkin. Maksudnya di tahun-tahun pertama pandemi itu pada goyang semua nih. Salah satunya adalah kami akhirnya membuat dummy konser pertunjukan yang pakai green screen, dan kita pasarkan ke setiap event-event yang sifatnya virtual di EO itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita kirim video 1 atau 2, dan mereka menghargai dengan harga 500.000 sekali kita tampil. Gak apa-apa. Tapi mainnya quantity. Dalam satu hari itu kan kita bisa browsing banyak webinar berpindah-pindah. Ya kita kirimin aja. Nah ini yang dimaksud dengan bersiasat, termasuk dengan produk-produk begini. Nah produk-produk begini bukan hanya persoalan material. Saya bilang tadi bahwa sampean harus membangun, menggerakkan brand sampean. Jadi bukan hanya produknya, bukan hanya produk materialnya, tapi brandnya ini harus jadi aset juga. Ini yang dimaksud dengan intangible asset. Contohnya apa? Ya sampean harus mulai belajar dengan apa yang namanya NFT. Di foto brandnya, produknya, ini bisa kok diupload dan kemudian dikasih narasi. Contoh topengnya difoto pada banyak sisi gitu kan, atau dibikin 3D, nanti kerjasama lah cari anak SMK yang bisa bikin 3D atau apa, dibuat modeling semacam ini kan menjadi aset dan menjadi karakteristik topeng produk sampean atau produk kemasan kopi sampean atau apa kayak gitu. Nah jadi segala lini itu harus kita tempuh memang. Nah ini yang saya bilang bahwa ya sekarang masuk zaman abnormal itu. Maksudnya yang harus di-upgrade, Harus semua. harus betul-betul. Makanya saya bilang tadi, selesai tidak selesai dikumpulkan. Mau tidak mau kondisi yang sekarang. Tidak bisa kita lagi dengan menggunakan effort atau budaya yang sebelum pandemi. Itu perlu digarisbawahi. Saya pikir dan pada kondisi begini produksi material agak dikurangin aja. Tapi bermain di sini. Jadi sistemnya PO, Mas. Oh, strategi itu ya. Strategi itu. Sehingga kan
Ya itu tadi, wis kadung gawe akeh, tiba-tiba ndak payu-payu. Iya. Nah, jadi sistem PO aja. Nah, main sistem PO-nya berarti kan main di persoalan apa? Narasi produknya ini. Narasi produknya. Tapi kan sampean sudah melakukan ini. Maksudnya artinya pernah membuat produk ini. Tinggal main sampling dummy aja. Nah, ini banyak harus ditebar di display itu. Jadi sistem PO. Itu kalau apa ya? Usulan saya gitu. Agar ya, karena ini perlu disadari produknya bukan produk primer, bukan kayak Betul. Nggak yang dibutuhkan setiap saat ya. Iya, kayak gitu. Tapi bagaimana caranya ini menjadi dikonsumsi oleh banyak orang? Salah satunya kita harus masuk di semua lini community semacam itu dengan menawarkan hal-hal begitu tadi. Gitu Mas. Oke. Ya termasuk Mbak. Termasuk produk kita, UBTech itu bukan produk primer. Tapi kita bisa masuk ke semua lini. Bagaimana? Karena prinsip kami di setiap sendi sekarang ini pasti menggunakan kata kunci teknologi. Nah, itu yang kita explore. Maksudnya ini pasti akan ada yang dibutuhkan pada aspek ini, pada aspek asalkan bersentuhan dengan teknologi. Itu. Oke. Begitu ya Mas ya. Mantap ya Mas ya, dicatat tuh banyak langsung diingatan kita semua. Terima kasih Mas tadi pertanyaannya, diskusi yang luar biasa sekali tadi dari pertanyaannya, bisa nanti kita ke diskusi yang panjang. Masih saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, kami undang boleh kami persilahkan untuk bisa bertanya langsung kepada Mas Reddy di sini ya dari UBTech masih seputar tentang teknologi. Yang ingin bertanya mungkin ada juga Bapak Ibu yang masih ada di kanan ingin bertanya. Kami undang untuk bisa langsung saja menuju ke area di depan stage untuk bisa bertanya langsung ya. Tapi saya juga jadi ingin bertanya juga nih Mas ya terkait dengan ya kita kan penggunaan teknologi ya kan penggunaan teknologi semuanya juga bagaimana kita membangun narasi dan lain sebagainya gitu ya kan. Tapi kadang-kadang itu juga khususnya untuk case seperti produk-produk yang tersier ya kan produk-produk yang bukan yang produk primer gitu lah istilahnya ya. Di era teknologi sekarang otomatis kan orang ya hanya melihat foto dan membaca narasi. That's all. Kita nggak bisa langsung nyobain langsung dan lain sebagainya. Masuk produk makanan. Apalagi produk makanan seperti itu. Gini, saya akan balik bertanya kepada Anda. Gimana tuh? Ketika pesan makanan melalui aplikasi tertentu, dengan bentuk foto yang sedemikian rupa, kemudian Mbak sudah bisa merasakan iki enak banget nih, cocok, dan kita tidak pernah mencoba. Nah, betul. Itu yang perlu diulik bahwa kekuatan narasi, kekuatan bagaimana gambar ini visual ini mampu menghipnotis secara dan itu harus dengan konsekuensi dalam artian agar customer atau klien itu betul-betul presisi dengan tes ekspektasi dia terhadap gambar ini. Nah, ini yang perlu pembelajaran buat para pengrajin atau para pengusaha yang terutama makanan semacam itu. Itu ya. Jadi ini yang penting sekali juga karena mungkin saya juga coba menampilkan dari sudut pandang istilahnya konsumen lah ya Mas ya. Kalau misalkan foto produk itu menarik, terlihat menggugah selera, atau misalkan produknya ini fashion pakaian tuh kelihatan yang model yang pakai itu pas sekali ya kan, otomatis kita jadi pengen. Apalagi kalau dengan narasi, oh ini yang udah pakai produk ini siapa saja, apa yang mereka rasakan dan sebagainya. Itu yang juga penting karena memang mau tidak mau, siap tidak siap dengan teknologi, ya itu yang bisa kita jual, ya kan. Itu materi promosi utamanya seperti itu. Tapi mungkin nggak ya nih Mas, kita kan sudah menuju metaverse, ya kan, NFT dan lain sebagainya. Kita kan cukup bisa dibilang agak latah juga ya kemarin ya. Sejak ada salah satu orang Indonesia juga ya kan yang kemarin viral juga ya kan, akhirnya bondong-bondong semuanya pada ikutan ya kan, latah tadi itu ya. Tapi mungkin siapa tahu nih Mas ya, ada pengunjung-pengunjung yang juga kurang paham NFT itu apa, metaverse itu apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa kalau Mas Reddy memberikan pencerahan singkat saja kira-kira kalau NFT sendiri, NFT itu
apa sebenarnya biar lebih paham, nggak asal ikutan aja gitu Mas. Iya. Dan bagaimana mungkin dampak kegunaannya bisa nggak diimplementasikan untuk menjadi media penjualan juga buat produk-produk UMKM yang ada. Silahkan Mas Reddy. Ya, sebetulnya NFT itu sebuah platform bagaimana kita menjual produk yang berbasis digital, ya, yang berbasis digital, apapun, baik itu audio visual, audio atau gambar. Nah, fungsinya ini NFT ini terintegrasi ke yang namanya sistem namanya blockchain. Ya, blockchain ini nanti akan mengeluarkan sertifikat. Oke. Jadi sertifikat dari sebuah produk ini atau sebuah konten ini agar apa? Agar ini bisa apa istilahnya jadi secara otomatis punya security system ketika ada yang mengunggah sama dan terbaca, dan ini dia akan dapat akan klaim secara otomatis dan apa istilahnya kita berhak untuk menegur dan ataupun menuntut untuk itu, dan itu otomatis itu secara generate mesin ketika di wilayah teknologi online ini akan membaca itu. Karena yang akan di lock secara keamanannya itu, keamanan kontennya ini kodenya. Makanya mereka akan mengeluarkan sertifikat tersendiri yang di blockchain di situ. Nah, kelebihannya itu. Terus yang kedua, memasang istilahnya mendisplay ini juga tidak gratis. Oke, itu yang perlu digarisbawahi ya. Yang perlu digarisbawahi. Artinya sama halnya ketika kita sewa bedak kayak sekarang. Sewa ketika di sebuah mall ini per tahunnya berapa? Cuman ini sewanya sekali itu aja. Seumur hidup. Satu kali payment untuk seumur hidup ya. Dan kita berhak untuk menjual berapapun produk kita. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita tidak dibatasi produk ini jelek, bagus atau kurang menarik atau bagaimana. Tapi karena pasarnya adalah acak dan random dan itu seluruh dunia, maka potensinya adalah di wilayah market ini marketnya orang-orang yang secara nominal koinnya itu ini tidak karu-karuan. Maksudnya tidak karu-karuan. Jadi effortnya sudah sebagai pembeli ini sebagai kolektor, Mbak. Ya, jadi psikologis seorang kolektor ini kan selesai di persoalan primer, berarti dia masuk belanja di fase-fase sekunderi itu, fase-fase tersier semacam itu. Hanya contoh misalkan ketika foto Ghazali, walaupun itu di framing, walaupun itu dikondisikan oleh komunitasnya agar komunitasnya membeli itu, karena apa? Yang pertama adalah keunikan. Terus yang kedua adalah konsistensi seorang. Nah, ini kan bagian dari pembelajaran learning. Iya. Bahwa jadi membelinya itu bukan hanya sebatas bahwa ini wajahnya lucu gitu, enggak. Tapi konsistensi ini yang menjadi penghargaan buat community ini. Sehingga apa? Ditangkaplah oleh komunitas global yang bagaimana mereka terprovokasi untuk membeli ini juga. Nah, itu kira-kira begitu itu. Betul. Nah, lagi ada cerita juga, narasi yang terbangun ya, kembali lagi ya. Oke, baik. Tadi itu ya seputar NFT kurang lebih udah di-spill sedikit. Mungkin juga Bapak Ibu yang lainnya juga yang mengikuti talkshow kita hari ini ada banyak sekali buah pelajaran yang dapat kita petik bagaimana memang pentingnya kita semua semakin erat, semakin dekat dengan teknologi. Karena pesan-pesan disampaikan oleh Mas Reddy langsung juga bahwasanya dari desa kita sudah harus siap menuju pentas dunia ya kan, itu yang perlu kita garis bawahi juga. Baik, kalau seperti itu ya Mas Reddy ya talkshow kita kali ini, mengingat juga waktu sudah menunjukkan juga untuk waktu kita pada sampai di sini, tapi yang jelas untuk Bapak Ibu nanti ingin diskusi lebih lanjut bisa ya Mas Reddy ya, nanti langsung saja ke tenannya dari Universitas Brawijaya. Bisa nanti ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Reddy, mungkin mau tanya-tanya bagaimana sih nanti kita untuk bikin display 360, mungkin mau bikin yang virtual event untuk launching produk Bapak Ibu semuanya, memperkenalkan produk dan sebagainya, bisa nanti semuanya kita pelajari bersama-sama karena siap tidak siap, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Betul. Harus dilakukan. Itu dia. Baik, kita kasih applause dulu untuk narasumber kita hari ini, ada Mas Reddy Eko Prasetyo dari UBK.
saya mengundang untuk teman-teman mungkin dari Universitas Brawijaya bisa turut hadir ke panggung, kita foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Mas Reddy juga. Kami undang Bapak Eka selaku direktur juga dari UBTEK. Kami persilahkan Bapak untuk bisa bergabung dengan kami di sini. Kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Mungkin orang dari UB ya, dari Brawijaya juga bisa hadir ya. Luar biasa. Baik, kami mengundang ke semua untuk dapat di sini mungkin ya biar. Nah, monggo Mas di sini sebelah sini. Silahkan mungkin Mas sebelah sini boleh. Nah, oke. Boleh Mas, kita kan udah nanya, ikutan aja nggak apa-apa. Ikutan aja. Nah, siap. Ada pose khusus nggak nih kalau UBTEK gimana? Gini apa gimana? Gini ya. Oke, ini sangat optimis ini ya. Oke, saya sekali terima kasih banyak Mas Reddy dan teman-teman dari UBK. Sukses selalu, semangat terus, selamat abdi dan berdedikasi untuk seluruh teman-teman yang ada, khususnya ya teman-teman dari Universitas Brawijaya.